melaksanakan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Dr. Bonaraja Purba MSI. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Abim, Dinda, dan Nurlaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan serta memaparkan tentang satu subtopik, yaitu tentang konsep dan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Baik, sebelum memulai ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Abim Ratungga selaku moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Novitasari. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Amalia Nasution. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, mengenai konsep strategi pembangunan yang berkelanjutan, yaitu terbagi atas beberapa macam. Yang pertama itu ada konsep rasional, yang mana pada era perubahan iklim dan dinamika ekonomi global yang demikian cepat, salah satu opsi wajib sebagai prajurit pembangunan ekonomi Indonesia adalah upaya konkret untuk membumikan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat bisnis sebenarnya telah sangat yakin bahwa penggunaan dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan serta melebihi daya dukung sumber daya tersebut akan mengakibatkan degradasi sumber daya dan lingkungan untuk mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi itu sendiri. Lalu, strategi pembangunan berkelanjutan ini itu berawal pada 1970-an, yang mana dianggap sebagai sebuah terobosan baru, tetapi kini pada dekade di awal abad milenium, strategi tersebut telah menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan krusial dalam pembangunan ekonomi saat ini. Sesuatu yang sangat menarik, mendesak untuk dilaksanakan adalah mentransformasikan debat publik dan gagasan di tingkat konsep menjadi suatu langkah operasional sebagai elemen bangsa atau pelaku. Nah, itu semua juga bermula dari kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi itu ada batasnya dan bahwa perekonomian yang terlalu mengandalkan pada hasil ekstraksi sumber daya alam tidak akan pernah bertahan lama. Mengapa? Karena pertumbuhan yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika degradasi lingkungan yang ditimbulkannya ikut diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Lalu, para ahli mulai memadukan antara aspek ekologis dengan aspek ekonomis, yang mana dalam perumusannya itu kebijakan nasional. Yang dalam perumusan kebijakan nasional pada tingkat aplikasi dan pelaksanaan, pemerintah bersama-sama rakyat juga ikut bertanggung jawab, tidak saja terhadap degradasi lingkungan tetapi juga terhadap kebijakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Baik. Bagian yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Abim. Yang kedua itu adalah evolusi dan penyempurnaan strategi. Pada tingkat global, mereka yang peduli terhadap berkelanjutan pembangunan dapat tercapai pada pembentukan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang independen dan sangat berpengaruh. Mereka telah berhasil mengawinkan antara ekonomi dan ekologi, seperti tertuang dalam dokumen, dan secara eksplisit menyebutkan strategi pembangunan berkelanjutan. Menurut komisi itu, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Paradigma pembangunan berkelanjutan tidak hanya memperoleh tantangan di tingkat konsep, strategi dan mazhab pemikiran, tapi juga menghadapi kendala serius dalam mobilisasi dan operasionalisasi sumber pendanaan di tingkat lapangan. Kendala mobilisasi dana ini terasa lebih sulit ketika para ahli dan perumus kebijakan menghadapi kesulitan untuk menerjemahkan secara lebih luas dan jelas tentang paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang telah mengkomodisasi secara inheren perspektif sosial. Penyempurnaan ini telah melengkapi sekian macam
dimensi dari aspek ekonomi seperti pertumbuhan, efisiensi dan stabilisasi, dan dari aspek lingkungan hidup seperti keanekaragaman hayati, ketangguhan atau kemampuan penyesuaian diri, sumber daya alam, tingkat polusi, emisi karbon dan lain-lain. Dalam keterkaitan antara aspek sosial dan aspek ekonomi, perhatian dari paradigma pembangunan berkelanjutan adalah tingkat pemerataan dalam suatu generasi. Keterkaitan antara aspek sosial dan aspek lingkungan hidup telah lama dikembangkan, yaitu yang mencakup pemerataan antar generasi, transparansi dan akuntabilitas publik, serta dimensi budaya di dalamnya. Sedangkan keterkaitan antar aspek ekonomi dan lingkungan hidup telah mendapat perhatian cukup memadai di tingkat konsep, menyangkut proses penilaian dan internalisasi dari faktor eksternalisasi yang semakin timbul dalam aktivitas perekonomian. Dan yang ketiga itu adalah upaya kuantifikasi keberlanjutan. Di tingkat yang lebih operasional, kebijakan pelestarian lingkungan hidup juga menghadapi tantangan, paling tidak dalam melakukan kuantifikasi degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini pun juga berhubungan dengan minimnya data dan informasi pendukung untuk mendepresiasi pertumbuhan ekonomi dengan ekstraksi sumber daya alam, atau keraguan-raguan beberapa negara untuk segera merombak sistem penghitungan pendapatan nasional. Di samping masalah biaya, sebenarnya telah cukup banyak upaya estimasi pendapatan bersih sektor pertanian tanaman pangan yang telah didepresiasi karena degradasi lahan dengan menyempurnakan metode yang dikembangkan World Resources Institute dan memperbesar cakupannya disesuaikan dengan data satelit terakhir yang dapat dikumpulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 5% pendapatan sektor pertanian telah berkurang hanya karena degradasi lahan saja. Maksudnya, apabila beberapa ukuran tentang depresiasi, cadangan dan kualitas sumber daya alam mencakup lebih banyak lagi jenis sumber daya alam dan praktik pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, maka produk domestik bruto ekonomi Indonesia pastilah lebih rendah dari ukuran perhitungan konvensional pembangunan ekonomi selama ini. Sebenarnya perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan akhir-akhir ini telah meliputi cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup saja, tetapi juga pada suatu sistem sosial dan politik, sebagaimana diuraikan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perluasan dimensi pembangunan itu sendiri, yang jelas tidak hanya mencakup persoalan ekonomi semata, tetapi meliputi keterbukaan sistem demokrasi dan politik yang dianut suatu sistem pemerintah. Pada awal abad milenium ini, upaya kuantifikasi keberlanjutan pembangunan ekonomi lebih banyak diarahkan untuk melakukan valuasi ekonomi pada beberapa jenis sumber daya lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik dengan cara pendekatan pasar maupun non-pasar. Di tingkat akademik, beberapa strategi dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan juga lebih berkembang, misalnya yang belakangan dikenal dengan istilah pasar jasa lingkungan hidup. Di Indonesia dan di beberapa negara berkembang ini, konsep pasar jasa lingkungan hidup memang masih baru, sehingga
memerlukan suatu upaya serius untuk mendiseminasi, mengkampanyekan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam hal ini, perumusan suatu setting kelembagaan yang tidak saja mengarah kepada mekanisme penyampaian kompensasi atau pendanaan pelestarian lingkungan hidup, tapi juga pengembangan manajemen bersama beberapa stakeholder yang terlibat dalam jasa lingkungan hidup. Mekanisme kompensasi tersebut perlu cukup fair dan bermanfaat, atau paling tidak mengikuti prinsip-prinsip mekanisme pasar yang lebih beradab, adil, transparan, dan akuntabel, tapi lebih dari itu, yaitu untuk menciptakan suatu tata kelola yang baik bagi sistem jasa lingkungan hidup secara umum. Nah, selanjutnya instrumen ekonomi untuk keberlanjutan. Instrumen ekonomi untuk strategi pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui perbaikan kebijakan yang lebih antisipatif dan responsif terhadap strategi pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini pemerintah harus mengambil inisiatif untuk memelopori pengelolaan lingkungan hidup baik melalui pengaturan atau regulasi maupun melalui perumusan instrumen ekonomi dan sistem insentif. Pengaturan memerlukan peraturan perundang-undangan dan memerlukan insentif ekonomi dalam bentuk pungutan pajak, royalti, subsidi, dan sebagainya. Telah banyak negara-negara yang telah berhasil merumuskan suatu instrumen fiskal maupun kebijakan fiskal telah terbukti efektif untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidupnya. Misalnya tentang harga tiket masuk ke kawasan alam yang dilindungi, pengenaan pajak yang efektif terhadap penebangan hutan, pungutan pajak yang lebih tinggi terhadap yang menggunakan pupuk kimia dan obat-obatan untuk pemberantasan hama. Pajak dan pungutan yang sudah ada tidak hanya jumlah subjek pajaknya, tetapi juga perbaikan tarif royalti dan pengenalan pajak lingkungan. Ketidakberanian pengenaan pungutan pajak dan yang lebih tinggi untuk lingkungan berarti tidak hanya kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan pengaturan yang sekaligus harus dibayar mahal karena kualitas sumber daya dan lingkungan hidup semakin rusak dan beberapa diantaranya sulit untuk dipulihkan kembali. Nah, selanjutnya pendanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah operasional strategi pembangunan berkelanjutan adalah merumuskan skema pendanaan bagi pelestarian dan konservasi lingkungan hidup dengan membangun suatu mekanisme pembiayaan inovatif yang digunakan untuk membiayai pelestarian atau persepsi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, perlindungan cagar alam, membiayai kegiatan-kegiatan yang mendorong penggunaan sumber daya alam seperti konservasi hutan dan sumber daya air secara berkelanjutan, dan mendanai organisasi lokal seperti program pemerintah, aktivitas dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat kegiatan konservasi sumber daya alam. Di sini ada beberapa opsi yang dapat dikembangkan dalam konservasi sumber daya alam dalam jangka panjang. Yang pertama, mewujudkan bank lingkungan hidup berhubungan settingan lembaga perbankan yang telah membantu mengalirkan dana ke pihak ketiga, dana dari pihak ketiga mereka yang lebih membutuhkannya. Yang kedua, modifikasi lembaga keuangan non-bank untuk lingkungan hidup. Yang ketiga, dana amanah lingkungan hidup. Dana amanah untuk pengelolaan lingkungan hidup umumnya berskala besar, dikelola secara profesional sebagai aset kepercayaan untuk mencapai tujuan besar pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan dinamis antara aspek pembangunan sosial, politik, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, yang keempat, pasar atau jasa lingkungan hidup secara
lebih luas sebagaimana diuraikan sebelumnya. Beberapa inisiatif masyarakat di beberapa tempat dan pengawasan dan mengarah pada pengembangan jasa lingkungan hidup tersebut.